Tadi gue coba pengen ganti kampas rem depan nih sama klaher roda depan. Tapi sekarang gue bikinin video kekurangan si Mehmet alias All New NMAX 2021. Jadi gue udah pakai si NMAX ini atau si Mehmet, namanya si Mehmet nih. Kira-kira 6 bulan dari beli baru dan udah menempuh jarak 8.063 km. Nah, ini udah mulai nongol nih kekurangannya nih. Apa aja? Yuk kita bahas satu-satu yuk. Kekurangan NMAX yang pertama adalah gerdek. Jadi gue beli NMAX itu tujuannya buat ngindarin gerdek di PCX. Kan optionnya antara PCX atau NMAX lah biasanya ya. Nah, gue ambil new NMAX biar nggak kena masalah gerdek. Ternyata di new NMAX itu NMAX malah gerdek. Setahu gue di NMAX old atau NMAX lama itu nggak ada problem gerdek ya kan. Nah, kampretnya di new NMAX ini ada masalah gerdek. Jadi gerdek NMAX itu nongol kalau kita habis servis 1000 km dah tuh udah mulai nongol gerdeknya. Ntar makin kilometer makin nambah sampai 1500 itu udah parah banget biasa gerdek itu udah nggak tahan dulu makanya. Dan gue dikasih solusi sama mekanik Yamaha, katanya suruh ganti pakai persentri NMAX lama nih. Kodenya 2DP. Ini udah dipasang persentrinya. Ini pakai persentri yang bawaan orinya ini warna biru. Kalau yang NMAX lama yang 2DP ini warna hijau. Udah dipasang. Apakah gerdeknya hilang? Tentu tidak. Jadi gini, ganti persentri 2DP ini cuma ngurangin tingkat level gerdeknya sama intensitasnya aja sih. Ngilangin enggak, tapi ya mending lah berkurang sekitar 20% lah tingkat gerdeknya atau level gerdeknya. Mungkin nanti gue mau ganti kampas ganda Daytona atau yang lain ya nggak tahu sih, kita lihat nanti. Gue rasa sih kalau ganti kampas ganda mungkin gerdeknya bisa hilang. Kekurangan yang kedua, kampas rem habis di kilometer 7.200. Tadi kalian bisa lihat sendiri kan kilometer gue baru 8.000 dan ini gue ganti di kilometer 7.200. Ini gue gantinya pakai kampas rem elik. Dan nih kalian bisa lihat sendiri nih yang gue ganti sampai habis kayak begini. Ini udah langsung ke besi langsung nih. Parah ya. Padahal dengan gaya berkendara gue yakin banget dan gue tahu banget gaya berkendara gue tuh, gue kalau ngerem kebanyakan pakai rem depan. Rem belakang yang gue pakai tapi ya cuma towel cuma ngebantu doang. Tapi ini ya kenyataannya bisa sampai habis kayak gini di kilometer 7.200. Ini bikin gue shock juga sih. Untuk kekurangan berikutnya nih sebaiknya sih gue bongkar dulu ya, sekarang mau gue ganti juga. Kalau untuk bearing sih gue yakin kayaknya udah rusak, udah oblak. Soalnya kalau buat ngerem tuh udah gerdek-gerdek gitu. Dan untuk kampas rem depan kalau gue intip tuh udah tipis. Tapi sebaiknya kita bongkar dulu biar nggak ada fitnah di antara kita, oke? Ini setelah gue bongkar kelihatan sih tuh udah tipis, udah habis juga. Bentar ya, lebih pastinya gue lepas aja dulu sekalian. Ya ternyata bener, emang udah tipis banget ini. Udah bisa dibilang ya udah layaknya diganti. Tuh. Ya. Nggak separah yang kampas belakang ya, tapi tetap aja kilometer baru 8.000, masanya udah habis. Ini dibandingin sama yang elik, biar kelihatan bedanya ya, yang baru sama yang udah habis. Oke, jauh banget kan, yang baru tebal tuh masih gitu, jauh banget. Paling ini sisa 1,5 mili lah, nggak nyampe 2 mili juga. Sedangkan kalau masih baru tuh sekitar 5 atau 4 mili ya. Ya begitulah keadaannya. Kampas remnya boros banget. Dan kekurangan yang keempat adalah bearingnya rusak. Ini bearing depan ini udah jebol nih, lihat aja tuh. Udah kering begini. Keadaannya juga udah goyang nih. Padahal gue jalan tuh jalan biasa, jalan aspal. Ada yang rusak tapi yang nggak begitu parah banget, nggak sampai off road enggak lah.
jalan biasa. Cuma ya bisa kalian lihat sendiri, ini bearingnya keadaannya kayak begini, udah kering ya, gemuknya udah habis. Jadi kalau pas ngerem tuh kerasa banget gerdek. Dan bedanya nih sama yang gue pakai TDR. Kan TDR tuh dia sealnya depan belakang. Kalau yang ori bagian dalamnya terbuka begini. Nah ini yang bikin kalau kalian pakai NMAX tuh bikin di velg atau di cakram tuh suka ada kayak tanah liat nyiprat, nah ya. Nah itu dari sini nih. Jadi gemuk campur karat, dia keluar dan nyiprat ke velg. Ternyata tuh dari gemuknya bearing. Dan kekurangan NMAX yang terakhir tuh di headlamp. Dia jadi kalau kita habis riding tempat panas gitu ya, kan suka ekstrim gitu cuaca ya. Dari panas tiba-tiba hujan. Nah pas hujan itu dia ngembun coy ini headlampnya. Oke, jadi itu semua kekurangan NMAX yang gue dapetin selama 6 bulan. Gue sih nggak ngeklaim semua NMAX kekurangannya sama apa yang gue alamin ya. Kalau kalian punya NMAX juga, new NMAX gitu, misalkan penyakitnya sama yang gue alamin atau enggak, atau nggak ada masalah sama sekali, boleh banget komen di bawah, mari kita diskusi. Oke, bye.